kita bakal ngebahas soal perubahan aturan free float yang dampaknya langsung ke saham-saham di portofolio Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua buat kita sebagai investor. Oke, ini dia agenda kita. Pertama kita lihat dulu perubahan besarnya apa. Terus kita pahami apa itu free float. Setelah itu kita intip aturan buat perusahaan yang udah lama listing dan yang baru mau masuk. Dan yang paling penting, kita catat tanggal-tanggal mainnya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita langsung ke intinya ya. BEI sekarang minta perusahaan publik buat melepas lebih banyak sahamnya ke masyarakat. Gampangnya gini, persyaratan minimum free float itu dinaikkan, bahkan 2 kali lipat. Ini langkah yang signifikan banget ya. Tujuannya biar pasar kita jadi lebih rame dan lebih hidup. Yap, ini dia angkanya. Dari yang tadinya cuma 7,5%, sekarang naik jadi 15%. Ini bukan kenaikan yang main-main loh. Logikanya sederhana aja. Dengan menggandakan jumlah saham yang bisa kita perdagangkan, tujuannya adalah biar likuiditasnya makin bagus. Artinya, buat kita para investor bakal lebih gampang buat beli dan jual saham tanpa bikin harganya goyang-goyang parah. Oke, dari tadi kita udah sebut-sebut istilah free float terus kan, tapi apa sih sebenarnya free float itu? Jangan-jangan kita belum sepemahaman. Yuk, kita samain dulu persepsi kita soal konsep kunci yang satu ini. Coba deh bayangin saham perusahaan itu kayak satu loyang kue utuh. Nah, potongan-potongan kue yang besar biasanya dipegang sama pendiri, direksi, atau investor gede. Potongan ini nggak dijual bebas. Free float itu adalah sisa potongan kue yang dipajang di etalase bursa saham, yang siap buat kita, para investor retail, untuk beli dan jual setiap hari. Jadi makin banyak potongan kue di etalase, tokonya makin rame, transaksinya makin lancar. Gitu kan? Sekarang kita lihat gimana aturan baru ini ngaruh ke perusahaan-perusahaan yang sahamnya mungkin udah ada di portofolio Anda. Yap, ada kemungkinan beberapa emiten yang Anda pegang harus beradaptasi. Gimana caranya? Yuk kita lihat detailnya. Nah, BEI ini ternyata nggak pukul rata semua perusahaan loh. Aturannya dibuat beda, tergantung ukuran perusahaannya. Patokannya itu ada di angka kapitalisasi pasar 5 triliun rupiah. Jadi, perusahaan yang gede-gede dengan kapitalisasi di atas 5 triliun punya jalur sendiri, sementara yang lebih kecil dapat perlakuan yang sedikit berbeda. Ini biar aturannya terasa adil dan gak memberatkan. Khusus buat perusahaan raksasa, BI ngasih semacam peta jalan yang bertahap, jadi nggak langsung disuruh lari. Mulai Maret 2026 aturannya berlaku, terus setahun kemudian, di 2027, mereka harus udah capai minimal 12,5%, dan target finalnya, yaitu 15%, harus tercapai di Maret 2028. Ini ngasih mereka waktu buat atur strategi, jadi nggak ada guncangan yang tiba-tiba. Terus gimana nasib perusahaan yang lebih kecil? Nah, ini dia. BI ngasih kelonggaran lebih. Mereka punya satu tenggat waktu aja, tapi lebih panjang, yaitu sampai Maret 2029 buat nyentuh angka 15%. Ini jelas ngasih mereka napas lebih panjang buat beradaptasi dan tumbuh tanpa harus merasa tertekan. Aturan ini bukan cuma buat yang lama aja. Buat perusahaan yang baru mau melantai di bursa alias IPO, standarnya malah dibikin lebih tinggi. Ini penting banget buat kita tahu, terutama kalau Anda suka berburu saham-saham IPO. Nah, lihat deh sistem berjenjang ini. Menarik kan? Justru, makin kecil valuasi perusahaannya pas mau IPO, makin besar porsi saham yang wajib dilepas ke publik. Bisa sampai 25%. Logikanya masuk akal banget. Perusahaan kecil itu kan biasanya basis investornya belum luas, jadi mereka harus lepas lebih banyak saham biar dari hari pertama perdagangannya udah cukup liquid. Tapi ada pengecualian nih buat para ikan paus di pasar IPO. Kalau ada perusahaan yang IPO-nya super jumbo, yang berhasil ngumpulin dana di atas 30 triliun rupiah, BI bakal turun tangan langsung. Persyaratan free float-nya bakal ditentukan secara case by case. Kenapa? Soalnya IPO segede itu punya dinamika dan ceritanya sendiri. Oke, mungkin tadi ada yang sedikit pusing ya sama tanggal-tanggalnya. Tenang, tenang. Sekarang kita rangkum semua tanggal penting ini dalam satu tempat. Anggap aja ini kalender baru yang perlu Anda sebagai investor tandain. Coba diingat-ingat ya lini masa ini, kuncinya mulai 2026 kita akan mulai melihat pergerakan. Anda perlu pantau pengumuman dari perusahaan-perusahaan yang Anda pegang, terutama yang free float-nya masih di bawah 15%. Mereka bisa jadi bakal ngadain rights issue atau aksi korporasi lain. Dan ini bisa jadi peluang atau bisa juga jadi resiko buat investasi Anda. Nah, sekarang bolanya saya lempar ke Anda. Setelah tahu semua detail aturan baru ini, kira-kira cara Anda menilai sebuah saham bakal berubah gak? Apakah faktor free float ini bakal jadi salah satu kriteria utama Anda? Dan apakah free float yang rendah bakal jadi semacam lampu kuning di analisis Anda? Coba direnungkan ya, karena wajah pasar saham kita sedang bersiap untuk berubah. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.